Hah? Siapa ini? Halo, saya dari Markas Presiden. Hah? Markas Presiden? Apa benar ini nomornya Pak Didi Sangledek? Emang ayah saya ada kenapa? Ya, bangun, ada telepon. Siapa? Mengantuk ah? Dari Markas Presiden. Hah? Nih, Markas angkat Presiden? sendiri aja dah. Salah gua apa ya? Markas Presiden? Yang bener loh. Ya. Halo, ya Pak, Tolong Pak kemari ke Hah? Markas Presiden. Markas Presiden. Tolong Pak segera Pak. Ya Pak, Ini keadaan mendesak Pak. ya Pak. Siapa? Bro, subscriber masih 300 bro. Gua dipanggil presiden. Gimana lu pada nambahin bro? Nambahin gua. Biar dipanggil sama sekjen PBB. Gua jalan dulu ya. Gua pusing juga bro, gua ngantuk nih. Mandi bro, aduh. Jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi. Obrolan sang geledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sang geledek? Jumpa lagi dalam obrolan sang geledek. Obrolan serius, santai, berenergi pastinya bro. Hari ini gua bertemu dengan seorang sahabat gue. Dan dalam pembangunan setiap wilayah, selalu dalam tata kota itu bagaimana masyarakat nyaman, supaya masyarakat bisa menikmati indahnya kota. Dibangunlah para trotoar-trotoar yang ada di seluruh dunia. Dan gue baru tahu, sobat sang geledek, ternyata ada presidennya bro. Nggak sembarangan tuh bro. Nah, ini dia di samping gue, Bang Aceng. Apa kabar Bang? Halo, Sehat, Bang Bang? Dedek. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Sehat Bang ya? Alhamdulillah, sehat, sehat. Aduh bro, ternyata yang tadi telepon di rumah gua presiden ini bro. Gua kaget juga. Waduh, jangan-jangan gua mau ditangkap nih. Wah, matanya Pak Presiden udah manggil, gua harus siap Pak Presiden. Ah, Bang, ini kan trotoar ini satu komunitas Bang. Betul. Nah, yang kalau kita ngomong bahasa trotoar kan bahasa yang ada di pinggir jalan Bang. Betul sekali. Itu pemikirannya bagaimana sih Bang bisa mencetus trotoar? Oke, terima kasih Bang Didi. Sederhana sih sebenarnya. Memang orang tahu mindset tentang trotoar adalah pembatas jalan ya kan, yang mempunyai dua warna yaitu hitam dan putih. Memang pada dasarnya dulu kita trotoar, teman-teman kita komunitas memang berdiri. Memang kita saya ketika pada waktu itu membuat komunitas, kita sedang duduk ngopi di trotoar Bang Didi. Iya, jadi akhirnya tertulis nama trotoar. Dulu sebelum komunitas itu kita kasih nama teater trotoar. Teater ya. Karena memang kita berangkat anak-anak itu untuk menuju pementasan Festival Teater Jakarta pada waktu itu. Lambat laun berjalannya dengan waktu, akhirnya semakin banyak anggota kita, mungkin sekarang ada sekitar 500 lebih. Itu banyak punya potensi, akhirnya kita buat namanya komunitas trotoar atau sanggar seni trotoar gitu Bang Didi. Nah, kalau menyatukannya tuh Bang, gue bingung nih bro. Hebat juga nih Pak Presiden nih. Yang gue tahu di Priok atau dimanapun di wilayah Jakarta terutama, itu kalau sudah bicara trotoar kan orang-orang keras. Betul. Nah, itu nyatunya gimana bro? Iya ya. Kalau bicara keras ya kan Priok memang orang tahu Priok keras. Serem, bro. Tapi kerasnya sekarang seperti apa nih ya? Ada bedanya ya kan. Keras sekarang adalah keras yang mempunyai potensi untuk berkembangnya anak-anak di Jakarta Utara di bidang seni dan budaya. Bagaimana? Keras itu sebenarnya kreativitas ya kan untuk anak bangsa untuk membangun sebuah yang namanya mimpi. Di trotoar itu teman-teman itu punya mimpi untuk menjadi apa? Paling tidak untuk menjadi manusia yang manfaat buat dirinya dan buat orang banyak begitu Bang Didi. Oh, oke, Sobat Sang Geledek. Ternyata memang misi kita ringan-ringan aja lah. Bagaimana kita bermanfaat bagi manusia lainnya. Betul. Nah, apa aja sih kegiatan di trotoar itu? Apa tiduran di trotoar? Nongkrong apa ngopi doang, Bang? Kalau bicara kegiatan, kita segudang kegiatan Bang Didi. Banyak sekali kegiatan kita, mulai dari kegiatan kita berkesenian, terus kita berkegiatan namanya sosial kembali lagi kepada masyarakat, bagaimana kita membangun potensi-potensi anak untuk terjun ke masyarakat.
Contoh sederhananya Bang Didi, cuman mungkin presiden trotoar ya kali ini, alhamdulillah kita walaupun anak trotoar, anak jalanan, saya itu mendirikan sekolah Bang Didi. Anjir. Oh, bro. Pikiran tuh, bro. Iya, kita punya sekolah baru saya dirikan namanya Taman Siswa Pesisir. Iya. Yaitu letaknya di daerah Kalibaru, di daerah Cilincing sana. Itu anak-anak usia dari mulai SMP sampai SD ke bawah, bahkan masih ada juga yang tidak sekolah. Kita bangun namanya sekolahan Taman Siswa Pesisir, yang kelas kita itu beratapkan langit, berlantai bumi Bang Iya. Didi. Dan beralaskan kerang-kerang yang Gitu Bang Didi. Sobat Sang Geledek, memang kita melihat orang jangan dari casing ya, Bung. Tapi ada hal yang bermanfaat yang bisa mereka lakukan. Kalau lu nggak percaya, lihat Instagramnya, bro. Gua juga terkagum-kagum, bro. Oh, ini trotoar tapi kegiatannya banyak bener, bang. Nah, harapan abang nih kepada pemerintah, bagaimana komunitas ini bisa berjalan dan lainnya. Karena kan ada istilah era bangkit dari Jakarta. Oh ya. Gimana tuh, bang? Ya harapan sih sebenarnya kita nggak muluk-muluk ya sebagai masyarakat Jakarta Utara, karena saya besar kecil di Jakarta Utara. Dulu itu sebelum saya tinggal di daerah Lontar, saya tinggal di daerah Kebun Bawang, Tanjung Priok ya. Harapannya sangat sederhana, bagaimana pemerintah bisa melihat dan bisa mempekerjakan teman-teman pelaku seni, budaya ataupun sosial masyarakat yang ada di Jakarta Utara. Wah. Karena gini Bang, kita tidak bisa pungkiri ya, teman-teman bukan hanya trotoar ya. Iya. Trotoar hanya sebagian kecil. Di utara sekali banyak sekali elementer masyarakat ataupun komunitas ataupun LSM yang mereka punya potensial di bidang seni dan budaya ataupun sosial masyarakat. Paling tidak pemerintah itu menjadi bapak atau ibu mereka. Iya. Untuk merangkul untuk kedepannya. Jadi biar kita tuh terarah, walaupun kita memang sudah terarah sendiri. Paling tidak kita di hidup ya, di apa ya, mempunyai pemimpin ya. Paling tidak pemimpin kita mengetahui, selain mengetahui, bisa merangkul kawan-kawan kita yang tadinya kita panggung-panggung masih kelas-kelas yang keren, ditambah keren. Gitu Bang Didi. Oh, berarti memang kita berharap peranan pemerintah membangkitkan seniman-seniman yang ada Di utara. di utara ketika ada kegiatan, bro, di sana ada loh yang tukang tari, yang di sana Betul. bisa tukang ini, tukang ini. Betul. Kenapa enggak ya, Bang ya? Iya, artinya gini Bang Didi, kalau di rumah sendiri, Jakarta Utara kan rumah ya kan? Iya. Kalau di rumah sendiri banyak teman-teman yang punya potensial dalam seni dan budaya, kenapa kita harus market Iya. orang lain? Iya. Kita harus bisa mensejahterakan kasarnya rakyat sendiri, tetangga sendiri gitu ya kan? Kalau dia juga main juga di situ, ya nggak berkeringat juga. Betul banget gitu Bang Didi. Mereka pun nggak kalah sama orang-orang yang ada di selatan, di pusat, di barat, atau di yang lain. Utara itu luar biasa kalau kita bisa kaji dan pelajari. Utara itu dari dulu sampai sekarang memang dia selalu di atas. Iya. Gitu. Berarti memang kalau kita bicara era bangkit dari utara sebenarnya satu gerakan moral ya. Dan bagaimana pemerintah dalam hal ini kota Jakarta Utara bisa menampung gerakan moral ini menjadi suatu produksi ya. Betul. Ketika seniman itu diangkat ke permukaan ya, Bang, ya. Betul. Nah, yang gue selalu baca, pasti yang namanya komunitas, apalagi presiden, bro, istri gimana, bro? Ya, ya benar sekali ya. Tak terlepas peranan seseorang siapapun dia, pembesar ataupun pengecil ya kan. Itu tak terlepas dari peranan seorang istri. Ya kan, kalau kata guru-guru ngaji gue itu kan, ya kalau mau sukses peranan istri itu sangat luar biasa sebenarnya, dari doa dan dukungannya. Dan alhamdulillah istri gue sendiri dia sebagai seorang pelaku seni juga. Dan teman-teman nih sahabat geledek yang ada di Nusantara ya, Iya. istri gue baru ngeluarin single terbaru, boleh promosi ya? Boleh, bro. Iya, nah, Jelas. Putri Dieng, bisa lu klik aja di YouTube Putri Dieng paling atas tuh, judulnya Aku, Dia, dan Mereka. Keren. Jadi sangat berpengaruh sekali peranan seorang istri. Dan alhamdulillah istri gue ini support semua kegiatan gue yang sifatnya komersil maupun sifatnya non komersial. Artinya memang kita beruntung ketika kita bergerak di bidang sosial ada istri-istri tangguh ya, Bang. Betul. Kalau istri kita nggak tangguh ribet, Bang. Ribet, istri seniman harus tangguh. Harus tangguh. Dia siap nahan lapar. Iya. Dijemput teman juga ya. Iya. Betul Bang Didi. Tapi alhamdulillah lah. Nggak ada lah ya. Nah, kalau di utara sendiri, Bang, komunitas trotoar itu
ada berapa, kalau kemarin kan Bang Jimmy bilang ada berapa komunitas yang di bawahnya dia, ya kan. Nah kalau trotoar ini mencair aja, siapapun boleh, atau memang ada skup-skup kecil yang akhirnya menyatu di sebuah yang namanya trotoar. Betul sekali Bang Didi. Di trotoar sendiri kita fleksibel ya. Boleh. Karena ini adalah rumah belajar. Bahkan yang saya bilang tadi, saya singgung, saya bikin sekolah, kebetulan saya kepala sekolah, pendirinya Taman Siswa Pesisir. Kita ngajarin teman-teman di pesisir, adik-adik di luar mereka sekolah formal ya. Iya. Kita bikin kelas sendiri, itu gratis tanpa biaya apapun, dan siapapun yang mau belajar di trotoar, Keren mau bro. musik, mau teater, mau tari, mau pantomim, asal jangan belajar nyopet di sini. Balik lagi dengan dulu ya. Ih, soalnya nyopet kerjaan saya. Kalau gue dulu nyopet novel. Iya. Belakang tuh. Yang belakang dengan kantongin. Ya kalau gue inget, gue dulu pernah nyanyi tuh ya. Semua orang itu guru, Asik. alam raya sekolahku, Betul. bersatulah bangsaku. Ya, Betul. dari trotoar ini bro, kita sebar kebaikan ke seluruh Nusantara. Ya enggak? Nah yang terakhir bang, kita kan ya namanya manusia bang, tidak luput ya, kita kan umur kita nggak tahu nih, apa sih yang abang ingin wariskan, ya minimal kepada anak, istri, dan mungkin kan kalau anak biologis mungkin kita ada, tapi Betul. kan ada anak-anak yang lain yang harus kita pikirkan, karena kalau sudah bicara Jakarta Utara bro, anak siapapun kalau kita bisa lakukan kebaikan, kenapa enggak? Iya. Apa sih bang harapannya bang? Iya, yang bakal gue warisin kepada adik-adik yang di trotoar itu sederhana sih Bang Didi sebenarnya. Kalau bukan ilmu apa lagi? Ya kan, ketika Tuhan memberikan gua ilmu sedikit ataupun banyak ilmu yang gua miliki ya kan, bagaimana kita caranya agar ilmu ini menjadi manfaat ya kan buat orang banyak. Ketika gua tanamkan ilmu-ilmu itu kepada adik-adik yang belajar di trotoar, dan adik-adik trotoar besok kelak itu memakai ilmu yang kita berikan, ya itu kan alhamdulillah menjadi satu ladang pahala buat kita. Gua tidak pernah berbicara ketika besok belajar di trotoar lu besok jadi artis, belajar sama gua sukses, enggak. Paling tidak lu harus bisa sukses membangun diri sendiri. Yang pertama itu adalah adab. Ya kan? Di trotoar itu yang ditekankan adalah ilmu adab. Bagaimana bisa beradab baik, bisa menghormati orang yang lebih tua, Iya. bisa menyayangi anak yang lebih muda. Iya. Gitu, tata krama dan sopan santun itu nomor satu yang paling kita tekankan di Iya. komunitas trotoar Jakarta Utara. Jakarta Itu Utara. Bang Deddy. Ya memang bang, memang adab ini memang harus kita selalu utamakan. Betul betul. Tapi memang kadang-kadang ada berbenturan sama ekonomi. Nah, kalau teman-teman trotoar sendiri ada sih bidang usaha atau mempromosikan usaha-usaha teman-teman yang mungkin ada usaha di rumahnya, ada proyek, ada apa? Itu ada nggak sih bang? Banyak. Wah, Banyak sekali. Iya. Banyak sekali anak-anak trotoar selain di bidang seni ya, karena memang kita di pandemi ini mempengaruhi sekali ya. Di pandemi ini ya kan, sampai saya akhirnya jago jualan ya kan. Vespa saya udah hampir 3 kejual di pandemi. Era digital ya. Iya. Banyak sekali ya kan anak-anak trotoar yang membuka bidang usaha ekonomi kreatif di rumahnya gitu ya. Misalkan contoh ada kawan kita yang di daerah Kalibaru dibuka namanya Burger Yong, ada macam-macam banyak sekali. Terus ada es yang di daerah mana tuh bapak yang digalit ada, iya jualan es di daerah Cendrawasih enak esnya, martabak ada, banyak sih, banyak sekali. Tapi tak terlepas mereka itu tetap mereka punya potensi di bidang seni. Maka saya tekankan jadilah manusia yang punya kesenian sejati. Karena ya seperti ini ya Bang Didi, kita cis dulu seperti kita minum kopi nih Bang Didi. Kita harus pakai seni Bang Didi. Kita harus cium dulu aromanya kopi baru kita ini kopi hitam. Emang hitam. Kalau kopi susu. Silakan Bang Didi. Gitu Bang Didi. Jadi alhamdulillah lah pokoknya di trotoar ini kita banyak lah anak-anak yang kayak fragmentasi paya nih. Ya artinya teman-teman selain juga berkreativitas ada bidang usaha yang mereka ini ya. betul Bang Didi. Nah Pak Wali, kalau kita bicara Erang Babin dari Utara, perhatikan lah. Kalau memang teman-teman punya usaha, ya perizinan UKM-nya dipermudah. Iya. Ya enggak? Iya, makanya ngomong-ngomong era banget dari utara, saya salut banget ya. Di situ ada kawan, ada guru saya juga, ada orang tua saya juga, Bang Black. Iya. Ya dia bergerak sama kawan-kawan di era Bangkit dari Utara. Kebetulan juga Pak Wali pas waktu peresmian datang, Kapolres dan Dim juga datang.
mereka melihat teman-teman yang punya potensi Jakarta Utara, itu udah bagus tuh. Iya. Udah keren banget. Wali kota udah merangkul ya kan. Mudah-mudahan setelah nanti pandemi kelar, wali kota punya acara peresmian gedung ini itu. Mudah-mudahan seniman dari utara yang dipakai, bukan Benar. dari luar Jakarta Utara. Bener loh. Dan itu jadi program jangka panjang. Cakep. Jangan ganti wali, jangan Iya, takutnya ganti nanti beda lah. beda lagi. Iya. Tapi enggak ya, Enggak ya, bener ya. Bener. Lanjutin lah. Bener. Ya. Oke, Sobat Sang Geledek, memang kalau kita melihat trotoar ini adalah satu komunitas yang menggali potensi yang ada ya teman-teman yang berkreativitas lainnya, lain sampai matung-mahan dia bisa bang. Jadi mari kita berbuat yang baik. Jangan lihat orang dari casingnya bang ya. Betul sekali. Dan jangan juga kita melihat orang dari masa lalunya. Semua orang siapa masa sih lalu yang ya. mau lahir di masa lalunya jadi begundal ya bang? Betul. Jadi siapa orang mau lahir, kalau bisa lahir dari presiden, anak presiden. Anak presiden. Tapi abang mah udah jadi presiden. Nggak pusing-pusing. Kemana aja bebas. Pemilihannya dikocok kan? Enggak. Itu alam gaib. Karena presiden bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia presiden tahu-tahu cuma satu. Iya, nggak ada pemilihan Nggak lagi. ada Aceng Gimbal. Nggak ada Nggak pemilihan. ada pemilihan. Nggak ada. Jin yang milih. Coba. Karena presiden biasa 5 tahun sekali. Iya, ini seumur hidup. Umur hidup. Udah itu seluruh dunia lagi bro, kekuasaannya bro. Perasaan seluruh dunia. Coba main ke Singapura ya. Iya. Trotoar bebas. Nggak usah tidur di hotel ya kan. Iya, betul. Pasang tenda. Sampai ribet ya. Iya. Kalau sampai aduh ini. Gue mau gusur presiden bro. Iya, bingung dia. Repot urusan nanti. Oke, Iya. Sobat Sang Geledek, itu aja obrolan gue dengan Bang Aceng selaku Presiden Trotoar. Mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman. Ayo, teman-teman Jakarta Utara, bergerak. Pede bro, bahwa banyak orang-orang besar ada dari Jakarta Utara. Perusahaan besar juga Di utara. ada, perlu di ini ya? Nggak perlu. Iya. Urusan besar kan banyak. Iya. Iya. Cara membesarkannya ada sendiri. Oke, utara punya gaya. Punya saya. Iya. Oke, Sobat Sang Geledek, jumpa lagi lah. Gitu gue juga nggak tahu, mau ketawa nih sebenarnya. Ya artinya bahwa Jakarta Utara banyak potensi. Tinggal teman-teman bagaimana mengambil kesempatan itu. Ya nggak bang? Betul. Kalaupun kita nggak ngerasain ya generasi next lah. Next. Dia harus kita persiapkan SDM-nya. Jangan sampai ketika ada kualifikasi masuk ke dalam area kerja atau kesenian kita belum siap SDM-nya bang ya. Maka nih, gue tahu sama teman-teman yang komunitas lainnya nih, bangun SDM bro. SDM itu perlu. Itu aja dari gua. Jumpa lagi di obrolan-obrolan Sang Geledek berikutnya. Obrolan serius, santai, berenergi pastinya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.